Allahu 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 Allah Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fillah rahimahullah, Bapak-bapak sekalian, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam rangka kita belajar bersama. Dan insya Allah kita juga punya niatan yang sama, yakni apa yang kita lakukan ini adalah mencari keridhaan daripada Allah Ta'ala. Tidak hanya sekedar ingin tahu, tetapi juga ingin melakukan atau ingin mengamalkan sesuatu yang telah kita ketahui ini, insya Allah. Kemudian kita lihat kembali di Kitabul Maram di bab As-Sodaqi ini, bab-bab yang membahas tentang mahar atau mas kawin yang menjadikan salah satu syarat sahnya orang pernikahan, yakni dengan membayar mahar. Terakhir telah saya bacakan di hadis yang ke-898 di kitab saya. Sami nggih nomor iki. Sami iki, sami niku. Wa an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, dan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man barang siapa yang akto memberikan fi sodaki pada urusan mahar, imra'atin kepada seorang perempuan, sawikon berupa tepung, sawik tepung gandum, au tamron atau kurma kering, faqud maka sungguh istahalla telah menjadi penghalalan, telah menjadi halal. Akhrajahu mengeluarkannya hadis ini Abu Dawud wa asyara, dan bersyarat ila tarjihi pada penguatan waqfihi, akan kemauqufannya. Mauquf itu adalah hadis yang berhenti sampai sahabat. Barang siapa, ya, mestinya seorang laki-laki yang menikah kemudian memberikan maharnya kepada perempuan yang akan dinikahinya, wujudnya itu tepung untuk makanan, ya, tepung gandum atau kurma, ya, atau dia berikan kurma. Dan kurma ini maksudnya bukan tepung kurma, bukan kurma, karena sawikon ini titik, ya, titik. Kemudian atau seorang laki-laki itu memberikan mahar kepada perempuan yang akan dinikahinya itu kurma kering, maka sungguh dia telah halal. Artinya perempuan itu halal buat dirinya yang sebelumnya haram. Jadi perempuan yang
harus dinikahi, yang boleh dinikahi itu adalah perempuan yang bukan mahram. Kalau yang mahram tidak boleh dinikahi. Artinya haram untuk bersentuhan kulit saja haram artinya. Tidak boleh. Tapi kalau di hari raya Idul Fitri itu kan ketika saudara-saudara kita berkunjung, kemudian kan karena saking tidak pahamnya yang bukan mahram saja kemudian tidak hanya sekedar jabat tangan, tapi kadang-kadang itu sampai berpelukan, gabloki, piye kabare. Nah, kadang-kadang kan saking bahasa-bahasa yang dipakai itu saking gimana gitu, bahasa yang tidak biasa dipakai. Wah, dan suwe ra ketemu awakmu lah, bahasanya gitu. Soalnya kayak gila. Biasa kan gitu. Gabloki hanya. Atau guncingan kemana-mana itu ya. Apalagi yang dinamakan dengan ipar. Wah, ipar itu maut. Ipar itu bukan mahram. Nah, awalnya haram, kemudian halal dengan membayar. Tentunya ini hanya salah satu syarat penghalalan atau sahnya dia menikah dengan bayar mahar, karena sesuai dengan bab pembahasannya tentang mahar. Hadis ini hadis mauquf. Ya. Artinya tidak ada batasan dan tidak ada ketentuan-ketentuan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan itu dengan mahar. Ya. Artinya dari hal yang paling murah sampai yang termahal, yang sebetulnya ini ditawarkan kepada seorang perempuan yang akan dinikahi, karena dia kan mau, istilah kalau jual beli mau beli. Setelah menikah maka seorang perempuan pertama kali yang diikuti adalah suaminya, karena suaminya belum paham kan, Insya Allah nanti mau dibawa kemana ya sudah dibeli lewat mahar tadi. Bukan berarti kewajiban kepada kedua orang tuanya itu kemudian menjadi lepas, bukan begitu. Artinya seorang perempuan ini akan masuk jannah ketika meninggal itu manakala suaminya telah ridho. Bikin ridho 24 jam 1 hari 1 malam itu kan sulit nih, Insya Allah. Seorang berumah tangga itu kayak istrinya itu dijadikan bahan pembicaraan di luar sama teman-temannya, begini dan begitu, kekurangannya itu diceritakan, Insya Allah. Atau sebaliknya, seorang perempuan punya suami, kemudian kekurangan suami ini diceritakan kepada perempuan lain atau teman-temannya yang lainnya. Ya, itu namanya tidak saling menutupi kekurangan yang ada. Ya, kekurangan yang ada itu kan ditutupi. Ya, namanya orang berumah tangga itu pasti ada kekurangannya. Lah kembali ke hadis ini, barang suatu yang sepele, ya, karena itu menjadi syarat maka menjadikan penghalalan atau sah dalam pernikahan itu. Sampai sawikon au tamron. Wa an Abdillah, hadis berikutnya, hadis yang ke-900, dan dari Abdillah ibni Amir ibni Robi'ata an Abi, dari Abdillah bin Amr bin Robi'ah dari bapaknya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaza, ya, beliau membolehkan nikaha, menikahi imro'atin seorang perempuan ala naklaini, maaf ya, atas 2 sendal, maksudnya 1 pasang sendal. Akhrajahu, mengeluarkan hadis ini Tirmidzi wa sohahu, dan mensohihannya. Wa khulifa fi dzalik, dan ada perselisihan pada yang demikian itu.
Nah ini yang paling termudahkan dalam menikahi seorang perempuan. Ya tinggal perempuannya mau atau tidak. Dik, kowe tak nikahi mahare sendal ya. Nah, 2 sendal, 1 pasang sendal maksudnya begitu. Mau ndak? Nah, biasanya kalau perempuan itu kan nanti di kalangan orang-orang yang ngaji itu biasanya guys, pun monggo sing penting gapil lah. Nggih nyarani napa? Nah, kitab napa? Ibnu Katsir umpamane nggih pun. Kalau laki-lakinya itu mau yo napa ngenyang napa pripun kredit nggih. Lah lunasi. Ampun kan lunasi bojone mengene bojone. Tetap tanggungan dia. Mahar itu hutang boleh kok. Hutang itu boleh. Ini tanggungan namanya hutang. Kalau ini sepasang sendal, kalau mau ya tidak apa-apa. Kan insya Allah kalau seorang perempuan yang tujuannya pernikahan itu jelas, dia menginginkan suatu kebaikan, diharapkan suamiku akan bisa memimpin aku untuk mengajak ke dalam jannah. Sementara orang pernikahan kan niatnya berbeda-beda. Niatnya cuman ya carinya tuh urusan dunia. Pun perjono ku masa. Cari itu nggih penting, tapi bukan terpenting, bukan terpenting. Urusan dunia itu memang betul dicari, tapi bukan menjadi pokok. Pokok dalam baik dan buruknya berumah tangga. Berapa banyak orang itu yang glamor dalam urusan dunia, hartanya banyak ya, turah-turah menurut bahasa kita, tapi ya penghidupannya itu kayak boten betah neng omahe dhewe ini boten betah, padahal rumahnya bagus, merasa istrinya itu dibandingkan dengan ketika dia itu jajan ning warung. Jajan warung nggih. Napa Pak betahe lah. Ajeng telas enten tanduk nggih. Lah warung ngoten. Nunjukin napa? Di rumah tidak pernah seperti itu. Tidak pernah laden istilahnya, istri kita laden. Pokoknya butuh maem ya ning kono, ijik ya ning kono, ra ijik ya ning kono. Nah, kemauannya sendiri. Kalau memang diperlukan itu nggih, ya tidak apa-apa, tapi nggih itu bilang saja kepada istrinya, jangan sampai seorang suami itu mendikte istrinya. Yo ngerti ngono lho, boleh kerja iku kudune ngene lah. Nek mboten dikek ngerti napa nggih ngerti. Ngerti. Dan nanti diselami nggih, biasanya seorang istri itu bisa mengetahui tentang kebiasaan-kebiasaan suaminya. Oh, bapak iki nek mulih kok sawah senengane ginastel. Oh, bapaknya senengane sambal teri, kan sepele. Nah, sambal terasi. Teri tonggo enak. Ramudal dari tonggo lagi. Kadang-kadang urusan yang sepele itu rumah tangga bisa runyam. Bukan urusan besar. Dan biasanya orang marah itu kemana-mana. Maksudnya aslinya urusan misalkan ya, urusan suaminya pulang. Kalau yang kerja kantor dari kantor berantakan ya, berantakan. Terus kesel berantakan ya. Istri udah ada di rumah lagi kan. Masya Allah ini ya, di rumah lagi. Kan naik kan. Darahnya muncrat. Ketika muncrat itu bukan hanya urusan itu, nanti sampai keturunan disebut, sampai rupa disebut, macam-macam, sampai nang omah sedina ki yo ngopo lho. Dolan wae padahal mungkin sebentar dan ada keperluan, mungkin gitu ya. Kalau tidak memahami, maka istri itu adalah tanggung jawab suami, harus dipahamkan. Itu pakaian, memberikan pakaian yang baik, ditutupi tenan aurate gitu ya. Didunung-dunungke gitu ya. Kan ada kajian khusus tentang wanita, perempuan sudah nikah. Itu ada bukunya itu Mar'atus Sholihah. Nah, itu khusus
perempuan hak-hak atau kewajiban-kewajiban seorang istri kepada suaminya, khusus perempuan, bagaimana tanggung jawabnya kepada rumah tangga bagi si istri. Nah, sementara kalau berumah tangga kemudian yang diharapkan itu tidak sesuai dengan ketika dia itu ingin menikahi dia, gede dhuwur lah kuat iso iki tak ngayomi aku lah umpamane ngeten. Ternyata meleset. Meleset. Saya kira orangnya lemah lembut. 1 bulan 2 bulan ketahuan wasar. Bukan hanya omongan, kadang-kadang ringan tangan. Ringan tangan boten nulung tapi nabok. Terus apalagi orang tidak paham, dikit-dikit tak pegat, dikit-dikit tak pegat, repot, jatuh talak betul sama istrinya muni ngono. Kalau memang membicara anak atau ucapan itu ucapan yang kowe tak pegat, tadi kan jadi pegat. Kalau tidak paham, sudah saya sampaikan ini ya. Omongan main-mainan itu jadi sungguhan, yang sungguhannya apalagi ini. Guraunya itu jadi sungguhan, kesungguhannya jadi sungguh-sungguh. Salah satunya ya ini. Talak ini tidak boleh, pura-pura talak tidak boleh. Kalimat pegat. Nah, maka kalau tidak menyadari semuanya itu adalah tujuannya ke akhirat kelak, kadang-kadang urusan mahar ini jadi masalah di belakangan hari. Ada masalah sampai mriki nggih beton opo. Nah, kan repot. Sandal wae lho bilang gitu. Akhirnya kan laki-laki ini jadi memandang orang lain lebih baik daripada istrinya. Padahal kalau Rasulullah SAW mengajarkan, seandainya kamu punya berkeinginan melihat perempuan lain, kamu berkeinginan maka cepat pulang. Apa yang dipunyai istrimu itu sama seperti yang dipunyai orang lain itu, tidak ada bedanya. Seorang mangke wis perasane padha. Sing pinter setane kadang-kadang. Lah kalau dilihat dari dari fisik saja, mungkin ya istrinya lebih wahyu dan mungkin ya lebih segalanya lah. Lah ini malah luwih elek tapi luwih kepencut lah ya. Masya Allah. Setannya biasanya lebih pintar macam. Tidak intinya ini. Jadi monggo nggih. Bapak-bapak ya sekalian, nek perlu nggih. Dan perawan-perawan itu mau iki lho nek hadis sing kaya ngene, lha ngoten lho. Rasul itu membolehkan. Lah ini kan cuma membolehkan lah. Membolehkan seorang laki-laki itu menikahi seorang perempuan itu dengan membayar mas kawin sepasang sendal. Sendal nggih regane sing japit. Berapa Pak Swalo saat ini? 10.000. Masya Allah. Ini buatan sandal emas lho nggih. Sandal emas lagi. Nek sandal emas buatan Jakarta mawon. Jadi abang. Emasnya asal Jawa. Dari Jakarta ya sebutan emas tidak ada, abang. Sandal akhirnya yang paling rendah sekalipun dipandang remeh sekalipun, kalau itu merupakan satu syarat sahnya pernikahan maka harus dibayarkan. Wa an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu, dan dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala berkata, Zawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menikahkan rojulan, seorang laki-laki, kepada imro'atan, seorang perempuan, bi khotamin min hadidin. Maharnya itu cincin dari besi, sekro. Jadi mas kawinnya sekro. Akhrajahu, meluarkan hadis ini Al-Hakimu Hakim
sedangkan hadis itu tawilun. Torof kembalinya min hadisin dari hadis atau wili yang panjang. Al-mutaqaddimi yang telah lewat fi awaili an-nikahi. Jadi di bab-bab yang telah lewat pada awal-awal di kitab nikah itu sudah ada hadis yang membahas tentang seorang laki-laki menikahi seorang perempuan itu dengan mas kawin cincin terbuat dari besi. Hadisnya agak panjang. Ketika itu kan menawarkan dirinya, seorang perempuan datang kepada Nabi menghibahkan dirinya untuk dinikahi Rasulullah. Rasulullah boten kersa. Nah, kan sahabat nek jenengan boten kersa mah nikahke kali kula. Nah, orang ditanya, "Kamu punya apa?" Enggak punya, Rasul. Kembalilah ke rumah. Enggak punya ya Rasulullah. Barangkali kamu punya cincin terbuat dari besi, itu pun sampai tidak punya. Akhirnya kan izar dia, sarung dia. Nah, sarung itu mbok opo kan? Kowe mbok nggo kok kayak gini terus kepiye lagi dibelah. Boleh seperti ini. Loh, sekarang kan cincin dari besi itu kan terus dicelup kuningan tuh kan ketok koyo emas ngoten ya. Nah, jadi kalau orang-orang sekarang itu punya gawe, itu nyewa mas-masan dulu, bukan mas tenanan. Jadi wong sugih dadak. Pakaian juga nyewa, padahal pakaiannya banyak. Dandane nggih wonten nggih dandani wong liya. Insyaallah. Nah dulu kan tasih usung pakai konde tadi, wah itu sudah menyambung rambut itu sudah haram lah itu ya, tidak boleh. Tidak boleh tambah itu lagi. Sudah acara pernikahannya seperti itu, dandanane yo kaya ngono, tambah mantene yo kaya ngono dandanane. Subhanallah. Ngoten niku nggih. Mugi-mugi nggih asal ridho saking Allah Taala biasane ngoten ya. Wong campur sari ini MC ini nggih. Ridik-ridik dalil ya. Ya salam ya insyaallah nggih. Nggih kitab wong ya. Ning apa artine ya sirahan. Engko pakem ngoten niku. Nah, kembali ke hadis ini, meskipun cincin dari besi harus dibayarkan kalau memang itu sebagai maharnya. Bahkan hadis sudah lewat itu bacaan dari Al-Quran. Artinya kamu harus mengajari istrimu ya, apa yang kamu hafal dari Al-Quran. Artinya laki-laki itu menyebutkan, saya hafal surat ini, surat ini, surat ini. Ya sudah, ajarkanlah kepada istrimu nanti. Nah, kemudian dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian lah kalau mahar itu mahal, perempuannya pokoknya saya mau dinikahi kalau rumah dan isinya plus sertifikatnya harus ada, diserahkan ke saya umpamanya. Tidak apa-apa, setinggi apapun intinya boleh. Asal laki-lakinya itu juga tahu dan mampu. Ini kan hak perempuan. Ditanya saja, nyuwun mahar nopo? Sing gampil mawon lah. Akhirnya nggih, gampil mawon mboten ngarani kan sing lanang bingung. Seperangkat alat sholat lah, sudah selesai. Gampil. Niku pun di namanya modelnya api-api ngoten nggih. Di napa ditoto sing apik mboten mobil lempit biasa mboten. Terus ditambahi emas berapa pokok biasanya.
Tapi di bagian-bagian desa-desa tertentu itu, masya Allah, bukan mas kawinnya, tapi ketika terjadi mantu itu manten sangu kan, sangu sokyan. Dia ngeten, Pak Rencang itu tiang sepahe nggih. Dari yang paham niku nggih teng daerah Sragen mriku. Nikah teng mriku nggih ngangge ngoten niku ning mboten kathah. Mriku nggih bingung lho niki sumbangan apa kok amplope andelmen lah. Biasanya di desa-desa itu kan daerah sisih lor, sisih lor niku kathah. Iki sangu manten, marotuane. Terus mengke RW ini dapat, RT ini dapat, Karang Taruna dapat, masjid dapat biasanya. Niku pun diamplop. Ing mriku disetting ngoten niku. Napa haram nek haram niku nggih mboten haram. Pawean niku mboten haram. Boleh saja. Tapi kalau sesuatu pemberian itu memperberatkan dan itu bukan menjadikan syarat sahnya nikah karena dibayarkan itu setelah nikah, itu jadi sangu, pemanten tidak sangu, aduh ya sangu, cedak ya sangu, itu kan adat, adat masing-masing berbeda namanya adat. Nanti dilihat lagi ya di hadis yang telah lewat di awal-awal kitab nikah ini dari hadisnya Wa'il. Di sana di awal-awal bab nikah. Wa an Uqbah bin Amirin, dan dari Uqbah bin Amir qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum Pak? Berarti nyemak maknanya. Wa an Aliin, dan dari Ali radhiyallahu anhu qala berkata, la yakunul mahru aqala min asyaratin darohima. Tidak ada, artinya tidak boleh mahar itu lebih sedikit ya. Aqala lebih sedikit min asyarati dari 10 darohima, dirham. Dirham itu nama pemata uang yang terbuat dari perak. Kalau dinar kan dari emas. Akhrajahu Darul Qutniyu mauqufan. Mengeluarkan hadis ini Darul Qutni mauquf hadis ini. Wa fi sanadihi, dan pada sanadnya, sanad hadis ini maqalun, diperbincangkan, ada pembicaraan. Nah, biasanya kalau sampai disebutkan dengan ada pembicaraan ini, banyak ulama-ulama hadis ini yang menyingkirkan hadis seperti ini. Oh, namanya sudah jadi pembicaraan kok. Nah, jadi omongan lah istilahnya begitu. Pembicaraan tentang baik dan buruknya. Jadi kalau dinamakan kesepakatan ulama itu ya ulama 10 ya harus sepakat semua misalkan ini ya. Kalau 10 itu yang 9 sepakat satu tidak, artinya ya tidak kesepakatan, bukan ijma namanya, bukan ijma ulama. Dan gitu. Harus sama. Lah kalau kita baca matan hadis ini saja kan kita bisa menilai nih, masa tidak boleh ya, mahar itu lebih sedikit dari asyaratin darohima. Nah, padahal di hadis-hadis yang sebelumnya itu adalah paling mudahnya. Bahkan ala naklaini, 2 sendal, 1 pasang sendal, atau yang paling mudah. Mudah ini artinya terjangkau oleh si laki-laki yang akan menikahinya. Tapi biasanya kalau
perempuannya kaya gitu ya. Orang-orang yang tidak kaya itu tidak selevel itu ya minggir, rawani gitu ya. Kecuali kalau dalam ketoprak itu ya sandiwara. Anake raja dipek wong tukang angon lah. Ya itu bikin sayembara lah. Sapa sing iso ngene tak pek mantu lah. Ternyata yang bisa nyembadani semborone sayembarane iki tebake wong cah angon lah ya sudah. Itu nek ketoprak. Jane ya ora apa-apa. Umar bin Khattab niku, Masya Allah, anak ini ku dinikahnya kalian seorang yang janda punya anak perempuan penjual susu. Masya Allah. Ketika Umar itu keliling, pimpinan negara sana keliling, itu terdengarlah di telinga si Umar itu pembicaraan ibu dan anak perempuan ini penjual susu. Kata ibunya, mana? Aduh susu ki mau susune di campur banyu sing akeh, untungane luwih akeh. Ya iki peraturan negara, boten ngasal ki Bu. Umar ora ngerti lah. Kowe dodol ngene lah ora ditutne Umar atau ora dipantau Umar, bahasa kita yang mudah begitu. Bu, saya jualan ini bukan mencari ridhonya Pak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi mencari ridhonya Allah Ta'ala. Bukan hasil yang banyak tapi barokah. Nah ini orang sering tidak memahami. Pokoknya untungnya besar, untungnya banyak, pasti akan mencukupi segala sesuatu kekurangan yang ada. Rumah sana. Nah ternyata kalau Allah berkehendak lain, untungnya besar tapi pengeluarannya juga besar. Hasil lah mungkin hasil satu hari 3 juta mungkin. Ada, ada. Ini pengeluarannya lebih daripada itu. Sakit-sakitan, operasi dan lain sebagainya. Kan begini apa? Kan sering sudah saya ceritakan dulu cerita orang kaya lewat, ada orang miskin tidur di emperan toko, kemudian sebelahnya inilah orang jualan durian. Dia ingin sedekah, turun mau durian Pak, ampun kicik lah. Oh tumbas berasa nggak durian? Loh nek purun kalau tumbas ki, oh gratis nih. Cap randu turun lah, cap randu itu maksudnya turun. Sampai habis itu masih nawari lagi melih. Pakai wong pun. Wah bapak ini tiangnya sae tiang ini tiang welasan kali wong. Akhirnya tiang kaya niki jenengan kados kula purun. Wah purun banget lah katanya. Aspun mobil kula keke, omah kula keke, penyakit kula nggih mangganteni lah. Nah dia tuh minum manis enggak boleh. Makan nasi enggak boleh, apalagi durian. Jadi makannya itu kentang, terus minumnya ya minum putih itu. Kalau ndak ya pisang sing niku pun pisang, ndak pisang manis tidak. Pisang sing sepet entah terus digodhog. Lho rasane enak opo. Jadi ngerti wong mangan durian terus lag-lag ngeten iki. Masyaallah kaya ngono. Kadang-kadang kebahagiaan itu kita lihat orang lain bahagia itu ternyata sing nglakoni rekoso. Sing nglakoni rekoso. Naik mobil bagus ya. Riwari ke sana kemari. Mboten ngerti riwari ini kemana? Ke rumah sakit. Ya cari obat. Sing nyawang kuwi. Merono mrene mobilnya luar biasa. Dia turun, pembantunya sudah turun dan ini. Tidak tahunya yang di dalam mobil itu nangis. Bukan hanya di tanah air mungkin cari obat sampai ke mancanegara sana. Ya, dengan penyakit yang dia derita kan bisa saja. Nah, Bapak-bapak, ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi hadis-hadis yang semacam ini ya sering tidak dipakai oleh ulama-ulama hadis dalam pembicaraan seperti itu. Tapi bab-bab yang semacam ini
urusan mahar itu intinya tidak ada batasan berapapun. Tidak batasan. Pak Umar itu mau membatasi tentang mahar ini, menasihati perempuan, larang istilahnya. Jangan pasang tarif tinggi-tinggi. Kan malah di demo Pak Umar ini, dibengoi wong wedok kathah. Sampai ini apa Pak Umar? Rasulullah orang terbaik dibandingkan dengan Allah saja tidak pernah melarang kami. Oh ya wis lah, nganggur balik. Itu saja. Jadi kalau sudah ukurannya Allah dan Rasulnya itu sekeras apapun, Umar bin Khattab itu sudah takut. Nah, kita kan sering kayak dalil betul nopo. Ya bener nih kok dalilnya ngoten ning lak yo lah terus wong Jawa nih lah terus nopo Jawa ini digowo-gowo. Islam ini belum Jawa. Dan nopo urusannya Islam kali Jawa lah kan tidak ada urusan. Kita ini sudah wis kasep gitu, wis kasep jadi orang, tapi syukurnya alhamdulillah ini kita dijadikan oleh Allah Taala ini orang yang beriman. Ya. Ada jadi kafir. Adanya orang kafir itu menjadikan ujian buat kita. Dan orang kafir itu harus ada memang. Sampai kiamat kudu enek. Kalau tidak ada orang kafir, tidak ada sebutan orang beriman. Loh kok sama disebut orang iman soalnya terlalu kafir. Loh kok jenengan disebut orang dur soalnya orang dek. Sama Anda. Juga sebutan loh kok ada sebutan jannah karena ada ada neraka. Berpasang-pasangan seperti itu. Tapi kalau tidak ada orang kafir, orang tidak ada orang beriman, tidak ada sebutan ini. Kaya kayu, kaya watu ini. Kayu, watu. Kan tidak ada watu iman, tidak ada watu kafir. Kayu juga begitu, tidak ada kayu yang beriman, tidak ada kayu yang kafir, tidak ada. Sebutannya kita beriman karena berbeda tingkah lakunya ataupun perbuatannya dengan mereka. Disebut orang yang beriman pada Allah Ta'ala, yang taat kepada Allah Ta'ala, sementara mereka orang kafir itu menyelisih daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Pun menisa gitu. Itu perintahkan nisa. Nah juga mahar-mahar gitu. Buat apa-apa dipelajari, mungkin nek kepengen tanduk lagi. Tergalak nih buatan perlu izin kan. Rasulullah nikah mau izin ya istri ini. Makanya kan sampai terjadi. Ya. Tapi apa digampangke, nikah lebih dari satu itu bukan kewajiban Bapak sekalian, kebolehan saja dan dipertimbangkan. Karena istri ini adalah tanggung jawab suami. Ojo-ojo ngopeni siji wae rekoso golek omongan liya meneh. Kan cerita gitu. Lah istrinya sakit itu malah ngrembug sing dirembug rabi meneh. Oh bojone loro ditanggake, bojone loro. Yes, cukup bifaku qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.